Kita kehadiran Ferdi Sulaiman. Halo semuanya. Terima kasih sudah hadir, Bro. Dibilang belakang layar, depan layar lebih banyak. Lebih tapi banyak. ya udah, tapi kan dia tuh memulainya di belakang layar dulu kan. Gue anak iklan, gue anak agensi, Iya, sebagai makanya. creative director. Iya, dia lama tuh. Kita kan sempat bahas Mas beberapa episode lalu soal Nepo Baby. Nepo baby. Nepo Baby nih sebenarnya. Iya. Enggak lah. Itu nanti mau ditanya Lu juga. beban gak sih dari bapak lu Iya. waktu kecil tuh? Mungkin waktu kecil awalannya mungkin ada nepo babynya. Oh. Tapi itu yang bikin gue kapok sampai akhirnya gue nggak masuk lagi. Nah, itu yang gue mau nanya. Tapi memang kayak awal-awal tuh kayak bokap dengan lingkaran industrinya sendiri ya gue dengan. Iya. Tapi lu begitu lu selesai kelas acting dulu ada sempat gak pembicaraan berdua sama bokap bilang lu pengen masuk lagi ke industri film? Ada Enggak. gak pembicaraan itu? Enggak, gue nggak enak. Jadi lu jalan aja kayak gitu? Gue jalan, gue pengen buktiin sama bokap bahwa gue tuh milih ini tuh serius loh, bukan gara-gara ketularan lu atau apa gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode ke 158. Nggak salah nih 158. Ini kita kehadiran orang yang lebih banyak di depan layar sebenarnya. Tapi sudah memulai petualangannya di belakang layar beberapa Waktu yang lalu. Iya. Film pertamanya judulnya Rongge Kematian. Baru tayang. Dan hasilnya juga not bad loh. Luar biasa untuk Hasilnya film juga pertama oke. Kita kehadiran Ferdi Sulaiman. Halo semuanya. Terima kasih sudah hadir, Bro. Thank you udah diundang. Dibilang belakang layar, depan layar lebih banyak. Lebih tapi banyak. ya udah, tapi kan dia tuh memulainya di belakang layar dulu kan. Iya, sebenarnya Lu kan awal-awal di kan Cinemark kan. Sebelum Cinemark tuh apa sih lu? gue anak iklan, gue anak Iya. agensi, Iya, sebagai makanya. creative director. Iya, dia lama tuh. Iya. Cukup lama kan di agensi kan? Lama 7 tahun 8 tahun. Kita kan sempat bahas Mas beberapa episode lalu soal Nepo Baby. Nepo baby. Nepo Baby nih sebenarnya. Iya. Enggak lah. Itu nanti mau ditanya Lu juga. beban gak sih dari bapak lu Iya. waktu kecil tuh gimana? Waktu lu pertama kali masuk ke dunia entertainment deh. Waktu kecil nggak? Iya, waktu kecil. Mungkin waktu kecil awalannya mungkin ada nepo babynya. Oh. Tapi itu yang bikin gue kapok sampai akhirnya gue nggak masuk lagi. Nah, Jadi itu yang gue mau nanya. jadi lu sempat ngerasa dianggap kayak nepo baby gitu. Star kid lah ya, star kid Iya, iya. gitu. Terus lu ngambil bidang yang benar-benar beda gitu. betul. Oh, Jadi gara-gara itu malah. lebih gini sih. Jadi kejadiannya waktu pas gue kecil kan kita semua kayak suka nonton film apa Iya, segala iya, macam. iya. Like film tuh di rumah tuh kayak Udah makanan sehari-hari udah makanan lah. sehari-hari. Iya, iya. Bokap cabut pasti ngerjain film Iya, apa segala iya. macam. Sehingga kita sebenarnya agak anti sama film sebenarnya. Nah, cuman kan kayak Om Mehmet, Om Slamet Rarjo kan Iya. teman dekat. Iya. Terus dia mau bikin film Seputih Hatinya Semerah Bibirnya waktu Iya. kemarin di Iya. Jeff tuh kan. Iya. Terus dia aja kayak anak lu main deh Heng gitu kan. Ya gue sih yang libur sekolah gitu kan, hayu Umur aja. berapa waktu itu? 6 tahun. 6 tahun. 6 Star tahun. kid juga dia sebenarnya. 1 SD lah kurang lebih ya. Satu SD diajakin jadi anak Batak namanya Monang ya kan. Jadi ya udah gue ke Bogor. Itu acting perdana. Pertama kali. Oke. Gitu. Nah nyokap mikir 3 hari ya udah deh Aman kasih. lah kayak gitu ya. Yang ada itu pertama kali loh 6 tahun syuting karena mungkin Om Slamet temen ya. Iya. Tidak pakai pendamping saya. Jadi lu sendiri? Sendiri. Bahkan bokap nyokap lu nggak ada? Nah, karena kan bokap kerja, nyokap kerja. Dan mereka pikir ya mau Mehmet lah, pasti ada yang jagain kan, ada telponnya kan. Ternyata gue nggak ada yang ngurusin makan, ngurusin mandi. Gue sama waktu itu ada anak Jerman namanya Markus. Itu kita berdua 6 tahun. Kita cabut naik bus di Bogor keliling. Gue nggak tahu tuh dia bawa gue kemana. Balik lagi ke lokasi nggak ada yang tahu kita cabut. Si anak Jerman ini umur di atas lu? Sama 6 tahun 7 tahun juga. Dua anak 6 tahun keliling Bogor. Naik bus. Terus bisa pulang lagi? Bisa balik lagi. Padahal kayak gue kalau sama anak gue khawatir dah. Pasti kan. Nah itu jadi pas nyokap gue datang, ternyata syutingnya molor jadi seminggu. Terus pas sampai di lokasi anaknya nggak dimandiin, nggak dikasih makan, ngamuk nyokap gue. Udah gue nggak boleh syuting lagi. Itu memang lu pada saat libur sekolah? Enggak, makanya udah bolos kan harusnya 3 hari. Nggak boleh sih seminggu kan. Iya. Gitu. Itu yang akhirnya membuat
Nyokap nggak kasih. Udah, kasih. jadi kayak udah lu nyari yang lain aja. Dan kebetulan gue jago gambar, pernah gambar segala macam, ya udah diarahin nih ke desain. Lu ngambil sekolahnya apa? Advertising design di Columbus. Makanya lu bachelornya Fine art. di Berapa sana. tahun lu di sana di Amerika? Di Amerikanya fullnya 10 tahun. Lama ya. Sempat kerja di sana. Sempat kerja karena pas rencana awal adalah 93. Oh, kita cari apa? Graphic design. Jangan terlalu banyak. Kita cari advertising design. Kenapa? Iklan pada saat itu lagi mulai marak TV swasta kan. Jadi ntar pas lulus agency pasti banyak, kerjaan pasti gampang. 98. Krisis. Jangan pulang, stay. Ya udah akhirnya gue stay 10 Lu berangkat tahun. berarti tahun 93. Berarti lu pulangnya 2008 ya? Gua balik 2003. 2003. Pas 10 tahun lah. Kenapa lu dulu pilih Amerika, Fer? Karena waktu itu lagi nyari advertising design. Terus di 3 college di Amerika gue diterima, jadi tinggal milih yang mana nih gitu. Jadi ya udah. Nggak Akhirnya mikir memang panjang. sesuai passion lu lah ya. Sebenarnya iya sih. Cuman lucunya yang pas yang berhubungan sama yang posisi gue sekarang adalah pada saat gue dikerja di advertising agency di sana, sempat kayak bos gue apa segala macam, kayak kalian coba pikirin apa sih passion kalian gitu. Kenapa kalian ada di sini gitu di advertising? Gue mau jadi storyteller. Jadi gue emang sebagai creative director tuh gue demen bikin TVC apa segala macam gitu. Yang sebenarnya abis itu gue nggak tahu bahwa di film juga seperti itu pada saat gue sebagai aktor, sebagai karakter, terus sebagai sutradara sekarang storyteller. So mungkin gue nggak lari dari passion sih sebenarnya. Sama sekali nggak kamu. Iya, cuman beda industri aja. Terus balik ke Jakarta sampai kerja di agensi. Gue jadi anak agensi dulu. 7 tahun. Semut api langsung semut api apa enggak? Nah, semut api itu sebenarnya yang diriin gue sama teman-teman gue di Chicago. Oh, lu bikin malah di luar sebenarnya. Bikin di luar, perang Irak kan, 2003 kan. Temen gue bilang, yuk kita bawa ke Jakarta. Gue masih betah di sini, gue masih ada kerjaan. Akhirnya dibawalah si semut api ini ke Indonesia. Tapi gue belum ikut tuh. Makin parah bisnis di sana. Akhirnya gue pulang. Tapi gue nggak masuk di semut api, gue cuma freelance aja sebagai creative director. Tapi gue kerja di tempat advertising agency lain. Gue disuruh megang pertama kali tuh film Jomblo. Creative director untuk kampanye film Jomblo. Nah, di situ mungkin Cinemark lihat, kayaknya masuk nih. Karena gue orang film, maksudnya dalam tanda kutip gue pencinta film juga kan. Jadi mungkin kacamatanya beda kali mana anak agency gitu. Ya udah akhirnya gue dibajak sama Cinemark. Udah masuk sini. Kerjain semua film Jadi kita. Jadi ketika gitu. Jomblo tuh lu udah di Cinemark apa? Belum. Gue masih di temen gue. Lu di Cinemark bagian apa? Di Cinemark. Jadi Lu gini, ditarik. Cinemark itu hire advertising agency gue untuk mempromosikan si film. Gue sebagai creative director di situ. Jadi yang bikin kampanyenya ditarik lah. Ya udah lu ternyata lu di sana freelance nggak full time ya gitu kan. Di sini aja jadi creative director buat kampanye film di sini gitu. Berapa tahun di Cinemark? Itu lumayan ya 2004 sampai terakhir ketika Cinta Bertasbih 1 2 tuh. 2009 ya itu. Iya, Lama 2009. lu ini sama papi terus dong ya? Palu kan papi kan. Dan di situ sebenarnya gue pernah ada kesempatan ditawarin nyutradarain pertama kali di Cinemark. Fer lu mau ngedirect? Tapi lu nggak ambil gitu. Tapi nggak lu ambil. Enggak, gue mau. Terus dari dulu sebenarnya gue pengen ngedirect baru kesampaian sekarang. terus kenapa waktu itu nggak jadi? Terus ya udah ada cerita nggak? Ada, masih ada nih ceritanya. Ya udah cariin penulis siapa. Cuman kan komedi. Selera humor menurut gue paling penting. Begitu selera humor sama penulis sama gue yang nggak sama, kita nggak bisa sama kan. Jadi begitu pas kita Cinta Bertasbih, gue tulis sendiri draftnya. Terus anak-anak Palio itu yang nawarin gue, mereka udah bisnis masing-masing. Fer abis ini gue mau spa baby ya. Ini gue mau menikah ke Bali apa gitu lah. Terus gimana? Ya udah nih skripnya lu pegang lagi deh, masih punya lu gitu. Ya udah, so gue masih juga cabut 2009 itu juga ya. Akhirnya gue juga cabut abis itu. Dan kayaknya gue udah mulai masuk sekolah actingnya Bang Eka itu di 2004-2005. Apa yang bikin lu pengen sekolah acting lagi? Nah itu sebenarnya aneh juga. Jadi gue tadinya kan nggak mau kesana. Iya makanya. Gue punya teman kecil. Dia guru sekolah minggu yang ngajar teater anak-anak. Fer lu harus ke ini deh, Bang Eka Sitorus, Sakti Aktor Studio. Zaman dulu deh hits banget. Ya hits banget kan. 2000 awal kan. Ngapain? Iya kan bapak lu aktor, lu mana? Gue nggak mau jadi aktor gitu kan. Gratis Fer, tes aja gitu dia bilang gitu kan. Ya udahlah gratis tes doang kan 1 hari.
Udah begitu kayak gue ditawarin narkoba di iya kan, yang Dia. pertama pasti gratis. Tapi bener Pak, nagih gue. Oh, lu malah nagih akhirnya? Begitu gue masuk kelas dia, gue ingat banget tuh malam itu, oh acting tuh begini, semua tuh ada logikanya. Sama kayak gue belajar art dulu kan. Kalau dulu kan kita SMA kan, bagusan gambarnya sulung apa gambar Dipa? Oh yang ini nih gue suka, kan selera kan. Betul. Tapi begitu lu Nggak ada sekolah, bagus jelek kan. iya begitu lu sekolah kan diajarin, oh ini bagusnya ini jeleknya ini, jadi logis kan. Acting gue juga gitu. Tadinya gue cuma nonton, kenapa ya Russell Crowe di sini dinominasi di sini enggak, actingnya sama-sama bagus, orangnya sama. Nah begitu gue masuk Bang Eka tuh kayak semua jadi logik, jadi semua jelas. Ya udah jadi gue yang, gue mau belajar lebih dalam. Cuman bokap nggak boleh tahu. Kenapa? Itu yang mau gue tanya, bokap kenapa? Bokap malah nggak boleh tahu, lu atau Bang Eka? Gue nggak enak karena gini, waktu itu kan, gue mau pursue acting nih, kayaknya acting seru. Tapi kan bokap gue udah sekolahin gue jauh-jauh bukan buat jadi aktor ya. Jadi gue kayak ada rasa bersalah kalau abis itu gue belajar acting. Pilihan gue waktu itu teater populer, gladiator, teater merah putih, nyokapnya Atika siapa? Rana Sarumpait. Sarumpait, karena gue sempet latihan di situ, sama Bang Eka Sitorus. Gue cari yang istilahnya, soalnya gue di teater populer, anaknya Hengki gitu kan. Rata Sarumpait juga tahu bokap kan. Ya udah gue ke Bang Eka aja deh, yang nggak tahu siapa gue gitu. Nggak tahu emang? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu gue anak bokap Bang di Ekanya situ. tahu dong. Bang Eka mungkin tahu, tapi kan anak-anak situ kan, Iya. maksudnya kayak bener-bener di luar grupnya bokap gitu. Dan gue backstreet. Nama lu Ferdi doang waktu itu, nggak pakai Sulaiman. Nggak masalah, nggak ada yang tahu muka gue beda. Jadi gue pas ngambil itu gue backstreet dari bokap, gue nggak bilang-bilang. Begitu gue ujian, baru gue ajak, Pak by the way, aku ambil kelas acting, mau nonton nggak ujiannya gitu. Datang nggak bokap? Datang sendiri waktu itu, nonton. Gue sama Arifin waktu itu bukan monolog, dialog bahasa Inggris. Terus habis itu nggak ada komentar. Tapi nggak marah juga, nggak protes, ngapain kamu? Berarti kan gitu. Masih diam aja kan? Netral. Gue lanjut dong, intermediate dong, kan aman nih. Lanjut intermediate, mentas lagi tuh 2 jam. Datang lagi bokap. Jual tiket, gue undang lagi kan? Bawa Mas Garin. Berarti udah approve dong. Kalau udah bawa temen berarti udah approve. Ya udah, akhirnya gue terusin gitu. Tapi memang kayak awal-awal tuh kayak bokap dengan lingkaran industrinya sendiri, ya gue dengan orang sendiri. Maksudnya gue nggak yang langsung. Tapi lu begitu lu selesai kelas acting dulu, ada sempet gak pembicaraan berdua sama bokap bilang lu pengen masuk lagi ke industri film? Ada gak pembicaraan itu? Enggak, gue gak enak. Jalan aja? Soalnya gue pengennya gue buktiin lu. Jadi lu jalan aja kayak gitu? Gue jalan, gue pengen buktiin sama bokap bahwa gue tuh milih ini tuh serius loh. Bukan gara-gara ketularan lu atau apa. Nah, terus lu ada satu film, judulnya Karma. Bareng sama nyokap lu, bokap lu gimana tuh? Actingnya gimana? Bokap lu? Itu kan kita gak rencanain ya. Gak rencanain, tiba-tiba satu produksi pertama kali. Siapa duluan tuh yang deal? Iya kayak Karma kan, ada lu, ada bokap kan. Ada bokap gitu. Terus kebetulan karena gue waktu itu masih 50-50 lah. Gue masih megang creative director buat film layar lebar, tapi di luar Cinemark. Dan Karma waktu itu kayak paketan. Ya udah lu main juga, megang creative director juga. Itu gimana tuh? Pembicaraan berdua tuh gimana tuh? Jadi pas yang pas ngerjainnya sih gak banyak diskusi gue sama bokap. Tapi sama-sama udah tahu on board di project ini lah ya. On board di project ini. Yang lucunya adalah pada saat itu kan gue main sebagai karakter yang agak unik lah. Jadi Salman Aristo waktu itu yang nulis film horor, kayak sekian 50 scene gue ada, tapi gue nggak ngomong. Gue cuma ngomong di satu dialog dong, di terakhir satu kata lagi, satu dialog satu kata. Jadi gue kayak perlu konsentrasi penuh, kayak istilahnya apa yang gue pelajari harus gue taruh situ. Setiap kali gue sampai lokasi, udah make up, udah kostum, gue menyembunyikan diri di satu ruangan. In character lah kayak gitu. In character, gue bilang sama stradanya, entar kalau bingung-bingung nyari gue di sini ya gitu. Dan emang gue pengen dapetin hawa ruangnya apa segala macem. Gue selama syuting kayak gitu tuh. Nah, kayaknya orang-orang pikir gue ansos. Karena kan juga pemain baru ya, baru 2008 apa segala macam. Yang gue nggak tahu, gue diceritain produser lain, ternyata bokap gue yang belain. Jadi begitu yang lain tuh, apa sih si Ferdi sombong banget, ini nggak pernah ngebaur apa-apa. Bokap gue enggak, itu dia lagi metode. Lu ada satu scene nggak sama bokap? Ada. Nah itu gimana tuh rasa lu tuh? Waktu yang itu kita nggak banyak diskusi karena gue banyak diem dan apa segala macam kan. Kalau yang pas di 724, gue paling inget tuh 724 ya, satu frame. Itu satu frame udah banyak dialog bareng kan. Wah itu argumennya banyak. Argumen kayak komedi lagi di situ. Iya kan, dia dari latar belakang teater populer, gue dari latar belakang sas, jadi kita banyak berdebat.
Itu scene paling gue inget soalnya karena komedi kan sebagai dokter kan. Iya, gitu, iya. 724. Itu berarti lu selama sama bokap satu film berapa banyak sih satu frame? Kalau dihitung sampai sekarang mungkin ada 8 atau 9 ya. Gitu. Pertama kalinya itu justru film pendeknya lu tahu Stephen Fasius nggak? Anak IKJ, angkatannya Gandang Waras sama Ella. Nah dia bikin film pendek Cinta judulnya. Gue bareng Titis Human. Cintanya cuman CI-nya huruf besar, N-nya T-nya huruf kecil. Jadi Cina, cinta, T-nya kecil. Iya, gue pada tahu tuh. Nah itu pertama kali gue sama bokap satu frame dan syuting bareng itu. Deg-degan banget gak sih itu? Hah? Deg-degan banget gak itu? Gue ada pasti kayak ini approval gitu kan, kayak sama bokap nih gitu, kritik nggak atau gimana gitu. Tapi jadinya paling gitu karena scene-nya intens kan. Gue sama bokap tuh kayak berantem gitu kan. Ya itu paling argumen-argumen kayak mestinya begini, mestinya begitu, kayak gitu sih. Apa film terakhir lo berdua sama bokap apa? Yang terakhir banget In Frame nggak ya? Sama Soleh kayaknya Reuni Z. Oh Reuni Z ada bokap lo ya juga ya. Dan itu banyak kayak internal joke gitu kan yang gue jorokin bokap gue ke zombie gitu. Anak durhaka gitu. Lu tuh berapa bersaudara sih? Bertiga, kakak gue cewek, adik gue cewek. Dan lucunya at one point in our life itu kita pernah istilahnya kalau mau buka agency bisa karena bokap gue sutradara iklan. Si kakak gue Imelda itu account eksekutif iklan. Adik gue produser iklan. Sampai sekarang masih dua-duanya? Enggak, udah karirnya berbeda. Cuman at this point tuh ada creative director iklan, account eksekutif iklan buat bisa bikin agency. Iya juga ya. Iya loh. Dan kita dulu pernah di satu ini tahu JVP nggak? Jakarta Visi Prana. Tahu. Punya Om Somad. Nah dulu tuh in one point in our life tuh pasti masing-masing dari kita pernah kerja di situ. Gue pernah di situ, bokap pernah di situ, adik gue pernah di situ, kakak gue pernah di situ. Apa yang membuat satu kakak dan adik lu tidak ngikut ke dunia entertainment? Gue nggak tahu dia. Kayaknya gue doang yang nyangkut emang ya. Nggak ini ya. Memang jalurnya nggak kesana ya. Bokap lu juga nggak mengarahkan anaknya harus jadi Nggak aktor. ada. Bokap nggak ada tuntutan sama sekali ke kita untuk ada yang nerusin nih gitu, nggak ada. Tapi waktu kecil ikut bokap lu syuting? Ikut Nah kalau lu ngerasain kayak everyday syuting, rumah dipakai syuting apa syuting, belum malah jadi bisa nggak ya nggak syuting dulu, misalnya nggak ada film-film dulu di hidup kita kan malah gitu jadi malah ya dia ke distract kayak gitu loh sama gitu. Karena kebanyakan film dalam hidup lu. Iya benar. Berapa banyak film bokap lu inget gak sih? Wah gua baru mulai aja bokap udah 60 film tuh. Makanya gue kalau sering nge-google ngecek, masih banyakan bokap. Lu mau ngalah? Gak, paling gak kan pembuktian. Kalau lu main sampai seumur bokap pasti lewat. Gitu. Pasti lewat. Tapi sebenarnya yang bokap pengen dari awal, which is what he said also on his deathbed adalah be a director. Jadi itu kayak amanah yang gue harus jalan. Lu jalanin sekarang. Akhirnya lu menjalankan di film pertama lu Ronggeng Kematian. Apa ya waktu akhirnya project itu harus gue ambil apa waktu itu? Triggernya sih 15 tahun menunggu itu ya. Soalnya kayak waktu pasti nawarin pertama kali tuh gue sampai nanya bokap, apa ada yang nggak bisa aku direct dulu buat latihan. Akhirnya dikasih lah company profile Astra atau apa gitu buat latihan. Tapi abis itu kan nggak jadi. Ya udah tuh nunggunya panjang dan bahkan lu nggak sempet film pendek itu nggak juga? Nggak ya? Nggak sempet. Gue sempet pernah bikin FTV sendiri kayak biaya pribadi gitu. Cuman ya kalau dilihat sih kan hancur banget sih gitu. Cuman kayak at least gue coba. Pengen tahu ngedirect itu kayak gimana gitu. Nah, Code Helix actually my first series ya. Series. Meskipun yang penawaran dari Ronggeng dan apa itu sebelumnya, tapi karena tayangnya yang duluan, timelinenya ngerjainnya pun ngerjainnya tetap Code Helix dulu. Jadi kayak di tahun itu tuh gue kayak ngedirect 3 project sekaligus, terus habis itu kayak kecapean direct gitu, gue mau syuting dulu, mau yang tidur nyenyak kan beda ya, tidur sutradara sama tidur aktor beda ya. Nah lu kan udah pernah udah cobain dua-duanya, bedanya gimana, coba lu jelasin, mungkin teman-teman pengen tahu. Kalau buat teman-teman aktor pasti tahu deh, begitu mau ada masalah, mau hujan kayak ngutang scene, tetap aja tidur lu nyenyak.
Iya kan? Karena abis itu bukan masa lalu. Iya benar. Tapi buat sutradara, dan gue pernah jadi produser juga di Anak Garuda waktu itu kan. Itu nggak bisa tidur. Kayak di kepala tuh ntar besok gimana ini lokasi gimana. Kayak nggak bisa tidur. Dan itu kalau syutingnya kayak cuma 12 hari, 14 hari. Kalau syutingnya sebulan kan nggak bisa tidurnya sebulan. Jam callingan kan juga beda loh Mas. Jam callingan aktor kan masih ada breaknya kan, nggak bisa break produser sama sutradara. Iya. Itu agak susah sih nyebrang dari kenyamanan sampai kan bersedia untuk tidak nyaman. Tapi sebenarnya enaknya ya kalau menurut gue sama talent gue kan kelihatan ya. Biasa jadi aktor ketika pindah ke sutradara, kenyamanan yang biasa dilakukan di aktor harus dikopi, bahwa gue kalau jadi sutradara, aktor gue harus nyaman. Betul. Iya. Setuju. Kan? Gak boleh nunggu lama. Iya. Sebenarnya ada bagusnya juga loh itu. Betul. Ada bagusnya. Safety, gue juga paling ini sama safety. Iya. Karena kalau biasanya gue lakuin dulu. Kalau gue merasa nggak safe, main gue jangan. Iya. Karena kan di sini kan kayak coba ya dulu gitu. Cuma tapi Ferdi bilang tuh benar, kalau dari aktor yang tadi yang lu bilang itu dia pasti akan seperti itu. Tapi yang dari posisi dia nyaman itu dia harus yang nggak nyaman itu gak gampang juga sebenarnya. Benar. Gitu. Gue ngerasain waktu pas produce Anak Garuda terutama gitu. Ya yang tadi lu bilang jam callingannya tuh kayak sebelum genset datang sampai habis dan segala aktor kan boleh pulang duluan. Bisa ada jam kerjanya kan sekarang. Boleh take a break. Kita break meeting. Iya benar. Nah, tapi yang kematian itu lu ditawarinnya itu mulai dari berapa lama sampai syuting? Jadi habis kok ya sekitar sebulan setengah sebelum syuting lah. Gue cuma ada persiapan less than a month. Jadi begitu lu ditawarin lu gak mikir 2 kali lagi langsung iyain aja lah. Enggak, karena gue juga lihat 15 tahun itu dia menunggu. Dan Alim Studio kan. Alim sebelumnya Say I Love You waktu yang gue main itu yang nulis Alim. Terus habis itu pas kita bikin Anak Garuda, gue bekerja sama Alim sebagai produser dan writers. Jadi begitu gue tahu Ronggeng yang nulis Alim, gue tahu gue pasti aman nih. Iya. Gitu. Jadi yang yuk kita bikin yuk gitu. Kadang-kadang mungkin sebagai sutradara kalau skripnya 70-75% nggak terselamatkan, mendingan jangan sih. Gitu. Itu tips bagus tuh. Ketika lu baca lu juga harus nyaman kan? Iya, bahwa ini akan kerja keras kita produksinya atau benerin skripnya kan gitu. Kalau produksinya masih bisa diiniin. Gitu. Kalau benerin skripnya kan kalau jadinya bagus, kalau jadinya hancur buang waktu, buang energi jadi. Dan gue juga baca di Twitter ya, di X ya. Itu review-reviewnya cukup bagus loh, bro. Iya nggak bener kan? Gitu kan? Iya. Letterbox juga baik banget. Untuk film pertama lu sangat tidak mengecewakan. Kayaknya dia habis itu tawaran banyak sebagai sutradara. Amin. Akhirnya gimana Fer? Lu nyaman nggak sebagai orang di belakang layar untuk film ya? Waktu kemarin kan belakang layarnya lu di bagian promo lah. Atau creative director gitu. Sekarang di produksi nih. Justru ternyata gue kayak ketemu my comfortable seat di situ. Kayak, ini. Jadi kayak mungkin pas awal kan gue sebagai creative director gue pengkonsep kan. Gue pengennya kayak gini, konsepnya kayak gini, warnanya kayak gini, terus dikerjain orang lain. Aduh, nggak gitu sih. Ya udahlah gitu kan. Kalau kita kenapa kalau lu pernah syuting iklan CD atau orang agensi dibenci gitu. Tapi gue pernah ada di kedua belah pihak sebenarnya. Gue pernah di agensi, gue pernah di PH juga gitu. Tapi ya gitu gue ada OCD-nya dikit. Tapi gue nggak bisa punya kontrol. Pada saat gue sebagai aktor, at least gue ngamanin my department lah, karakter apa segala macam. Tapi begitu sampai editing gue nggak bisa ngapa-ngapain. Right? Karena yang ya dipotong. Ya kok ini nggak ada? Ya nggak nyambung nih emosinya kayak gitu kan. Begitu sebagai director enak Pak dari A sampai Z ya kan. Bahkan sebenarnya mengingat lu pernah di bagian kreatif director, lu pernah di agency, sampai promo lu handle lu bisa lu. Lu bisa ngerjain sendiri lu tahu kan. Gue pengennya konsepnya gini promonya. Iya, pengennya sih gitu ya, ada kontrol dari A sampai Z gitu. Tapi kalau di Roni Kematian lu cuma hanya direct aja ya. Iya. Urusan promo apa segala macam lu enggak ikutan ya. Enggak, karena bukan PH gue. Iya. Pasti penasaran dong untuk dia bikin lagi, gue bikin A to Z-nya sampai Z sampai tayang, sampai selesai tayang dikonsepin. Wah, asik banget. Karena gini ya, kan kita kalau di iklan tuh kan kalau mau bikin produk, kita nggak yang selalu kayak trennya apa, kita bikin produk itu enggak. Kadang-kadang kita malah agency ya terutama. Ini gue mau jualan ini nih Pak. Pengen jadiin tren. Jadiin tren gimana? Kita bikin trennya kan. Nah itu yang gue jalankan kayak dulu di Cinemark apa segala macam. Kenapa kampanye promo gue tuh bisa 9 bulan, bisa setahun, bisa 6 bulan. Karena kita
bikin trennya gitu. Kayak jomblo tuh gue bikin dulu bajunya yang jomblo. Kata jomblo nggak boleh basi. Kata jomblo harus jadi keren lagi meskipun bukunya udah basi. Gitu kan. Gimana nih? Ya, targetnya begitu Valentine bukan yang punya pasangan yang dirayakan, yang jomblo yang dirayakan. Ya udah bikin kaos, bikin jomblo of the month, bikin ini, bikin gerilya Dan gitu. itu kan jalan tuh pada waktu itu ya. Sehingga begitu filmnya muncul, kita dibikinin film, padahal itu kita juga kan gitu. Bro, lu kalau boleh milih ya, kalau lu mau direct, lu kalau boleh milih, lu mau direct genre film apa? Berikutnya. Ini gue sempat berpikir juga kemarin. I love comedy. Dan pas gue ngerjain horor, seru banget ternyata ya bercerita horor. So menurut gue kayak gini, I don't think kita harus dikotak-kotakan sebagai sutradara genre apa gitu kan. Karena kemarin ngobrol-ngobrol sama teman juga, kalau di festival tuh lu kalau udah ini nggak boleh ganti gitu. Tapi kan sebenarnya sebagai storyteller lu bisa bercerita apa aja. Yang penting nyampe kan itu gitu. Nah, apalagi gue sebagai aktor gue juga nggak pernah ngotakin diri. Oh, gue sebagai pemain action atau pemain drama atau semua apa. Semua genre juga lu hajar kan. Benar. Jadi menurut gue sih apapun yang penting cerita dan karakternya bagus. Itu karena karakter development menurut gue itu yang bisa menjadi leverage atau kekuatan gue untuk ngedevelop karakter. Jadi bukan cuman ini ceritanya keren terus karakternya ngikut cerita doang, tapi memang ada karakter-karakter yang seru di situ yang gue bisa olah dan gue bisa direct pemain-pemain gue. Sepakat gitu sih. Nggak perlu mengkotak-kotakan genre habis ini genre ini karena kayak lu nanti mau keluar kan dokumenter, film dokumenter. Betul, tiba-tiba bikin dokumenter. Itu. Sutradaranya juga bukan yang kejebak satu genre juga tuh. Sebelumnya sama gue komedi banget soalnya. Sebenarnya tuh PH ya kalau dapat director kayak Ferdi ini lengkap banget loh, aktor juga. Ini kayak udah kode-kode dia. Boleh. Ini kayak kode-kode nih kayak nih. Orang kreatif director kan enak banget buat ngonsepin. Ini kayak kode-kode dari Imaginary nih, paling bro. enak Boleh banget. Kita konsepin dari produk dari Imaginary nih kayaknya nih. Kita mau segmen apa nih gitu kan. Apalagi lu biasa bikin iklan yang membuat tren kan, makanya kenapa nggak film bisa melakukan itu gitu kan. Apalagi sekarang film kan dilihat sebagai IP kan. Bahwa abis dari sini bisa ke sini. Nah, Dip, yang gue lihat sosok dari Ferdi yang menarik itu adalah juga dia itu give back-nya itu juga besar ke industri yang membesarkan dia. Dari mana? Dari lu kan secara rutin membuat kelas acting. Dia rajin banget WhatsApp gue. Siap kali ada kelas acting pasti gue di WhatsApp ya gitu. Iya dong. Jadi manajer terbesar Indonesia. Jadi menurut gue, ini apa yang bikin lu untuk maksudnya gini, sebenarnya itu kan nggak harus dilakukan ya dengan apa yang udah lu lakukan, apa yang lu kerjakan selama ini. Tapi kenapa lu masih mau menjadi acting coach dan lu ngajar sendiri? Itu bro. Jadi itu lahir dari kegelisahan gue sih, Lung. Jadi pada saat gue ngedirect, pertama kan gue sebagai pemain nih. Sebagai pemain ya kontrolnya hanya segitu. Ada acting coachnya, ada sutradara dan segala macam. Saya gue nggak bisa ngerangkul hasilnya dari si produk tersebut. Pada saat sebagai sutradara kan kita jadi lebih detail terhadap naskah dan gimana mengkomunikasikan si naskah ini ya. Kita mah kalau PPM ketemu semua kreatif department tuh. Gue mau ngomong temanya ini gitu. Rongeng kematian adalah bahwa yang berhak memaafkan dan melupakan kesalahan masa lalu tuh bukan sang pelaku tapi sang korban. Korban malah yang punya hak mau balas apa-apa. Oke, kesalahan masa lalu kita gambarkan bagaimana. Terus bagaimana korban-korban ini punya fungsi. Itu kita ngomonginnya ke PPM, ke departemen doang tuh, ya kan? Oh, nanti warnanya begini, nanti musiknya begini nih. Aktor gak pernah diajak ngobrol kan? Betul. Padahal sebagai karakter harus tahu juga fungsinya seperti apa. Gue fungsi di tema yang Ferdi mau ngomong ini, gue sebagai apa sih? Gue sebagai lambang dari kesalahan atau lambang dari ketidakadilan atau apa? And then gue jadiin karakternya nanti gue mau jadi apa? Gitu. Nah, akhirnya gue harus ngomong gitu dong ke pemain gue kan. Gue mau ngomong ini. Jadi fungsi lu, karakter lu ini, fungsi lu ini, objektif karakter lu ini. Kok jadinya lebih enak ya di directnya. Code Helix juga gitu. Dia ngomongin apa, orang ngeliat mungkin drama remaja ini. Enggak, kita lagi ngomongin topeng. Bahwa topeng itu lambang kemunafikan. Helix gak boleh orang punya topeng, semua munafik. Si ini sebagai polisi sekolah bilang justru topeng itu hak privasi tiap orang. Si Kiki Kobe Junior sebagai media justru orang menarik topengnya untuk diekspos. Kayak gitu kita lagi ngomongin topeng nih. Nah, lu positioning lu di mana sebagai fungsi karakter. Jadi lebih enak. Gue kayak
abis gue kasih tahu itu aktor-aktornya kok jadi lebih gampang di direct ya. Jadi gue pikir jangan-jangan pengetahuan ini harus gue sebarin supaya apa yang diinginkan naskah ke penonton nyampenya lebih satu visi sama si sutradara. Kadang-kadang kan soalnya kan acting coach sama sutradara nggak selalu nyambung ya. Ya kemarin gue dilatihnya gini, sekarang ke direkturnya minta ini gitu kan. Padahal kan naskahnya satu. Istilahnya kalau bikin rumah kan blueprintnya satu. Iya betul. Kenapa kontraktor mandor sama kadang aktor suka gitu. Soalnya kemarin di brief acting coachnya gini. Nah makanya kan akhirnya mungkin gue kejebaknya ya yang acting coach gue juga, padahal gue mesti bikin shortlist gitu kan. Pengennya ada juga kolaborator coach atau apa yang bisa ngobrol sama gue yang kita punya visi yang sama, mengajar hal yang sama. Cuman karena belum, akhirnya gue yang ngajar semua. Nah, gitu. tambah lagi satu profesi ini, Dip. Kalau dia terlibat ada satu produksi sebagai sutradara, Acting coach juga. merangkap acting coach juga. Ngirit kan jadinya. Ngirit semuanya. Satu paket loh. Aduh. Bro, Dip satu paket loh, Dip. Nah, karena dia lagi reading, gue ajarin sekalian deh gitu. Dia reading acting coach juga sekalian. Malah pada duduk sebelahnya reading Astrada acting coach dia sendiri. Semua nggak usah. Kapan gue reki, kapan gue bikin shortlist. Semua aja dibikin. Iya. Lu udah berapa tahun sih bikin kelas ini? Iya. Jadi pas 2020. Pas Covid ya, kalau nggak salah ya. Pandemi. Iya, pas Covid. Ya. Online dong awalnya. Karena kan kita nggak kemana-mana kan, kita nggak tahu industrinya jalan apa enggak, apa PSBB apa waktu itu bakal dilepas nggak izinnya. Ya udah, terus gue syuting Quarantine Tales kan sama Iva kan. Pas banget tuh episode sebelumnya. Ino yang ngedit. Ya itu, iya. Nah habis itu ketemu Gigi, ketemu Kiki, segala macam. Udah bikin aja online. Karena tadi gue udah bikin siapin kurikulum. Begitu Covid nggak jadi. Jadi kurikulumnya nggak kepake nih. Iya. Tinggal aplikasikan aja. Dari awal udah rencana mau bikin. Emang gue sering bikin workshop gitu kan. Nah gue bikin yang 5 hari ini ada kurikulum ini, terus orang bilang udah buka aja kelas online. Terus udahlah, gue juga ngapa-ngapain, nggak tahu kapan syuting lagi kan. Gue buka lah, pertama dari 5 nambah 8, it works 10. Ya jalan. And it works sampai akhirnya 2022 awal offline perdana. Kayaknya udah nggak usah pakai masker nih, karena kan percuma ya kalau gue ngajar acting semua pakai masker kan. Bisa lihat. Kita nggak bisa ini, ya udah terus buka offline pertama kali. Berapa orang waktu itu? Wah kebanyakan, gue jadi karena gitu kan, gue pakai loket selalu kan, jadi gue kayak ya udah loket yang ngatur. Nah gue liburan, gue lupa matiin. Jadi, harusnya kan dikuotain. Iya dikuotain. Terus gue bilang, wah 22, matiin. 22 orang. Karena segitu udah gak efektif. Ideal berapa orang sih kalau ideal satu angkatan? Idealnya satu angkatan berapa orang? Sebenarnya 15 mentok, 12 enak. Gitu. Karena yang ngajar satu orang kan, gue sendiri. Jadi gue kayak bener-bener has pay attention to each of one, dan latihan gue tuh sangat interaktif. Jadi menurut lo, acting coach untuk pemula lah, kita bicara ya untuk pemula, itu 5 hari aja cukup? Gini, jadi gue juga ngeliat kan banyak teman-teman khusus ya, ada HH, ada bengkel, ada apa. Gue juga nggak mau makan ininya mereka gitu, dan mereka juga punya ilmu-ilmu yang perlu dipelajari juga. Tapi kan kita nggak punya isi dan IKJ yang banyak, cuman 2 itu doang. Bayangin industrinya udah kayak begini, institusi pendidikan ini nih aja. Ya kan, akhirnya kita semua yang kursus-kursus ini harus kayak sama-sama menolorkan train actor secepat mungkin supaya bisa diserap. Jadi gue bikin yang crash course ya, karena komitmen gue nggak bisa panjang-panjang, karena gue ngajar sendiri. Kalau gue ada waktu, gue buka 5 hari. Kalau gue nggak ada waktu, gue nggak buka. Kayak jadi kemarin, memang harus basicnya 5 hari ini. 5 hari itu kurang lebih mereka udah mendapatkan basic lah kayak gitu. Nah, basicnya gini, yang gue akhirnya specialize adalah bagaimana cara menjadi professional actor sesuai naskah. Karena gue tau deh kalau olah tubuh, olah vokal itu di tempat lain pasti ada. Betul. Tapi bagaimana cara lu memahami acting dari bermuara dari naskah. Karena kan kita sebagai pembuat film kan kalau bikin naskah kan supaya orang bisa nonton dari awal sampai akhir. Karakternya harus berkembang dan apa. Nah, gue ajarin cara baca naskah gimana ya. Jadi nanti pada saat lu pakai metode ini, lu bisa menjadi karakter yang tepat apa yang diinginkan si naskah. Gitu. Latihannya ke arah situ. Apalagi kadang naskahnya
hari pertama kita syuting scene ending ya. Nah, iya itu juga udah Itu kan disiapin. emosinya dari awalnya udah pasti udah berubah kan. Betul. Makanya jadi gue kayak ajarin mereka untuk jadi manusianya, bukan nyiapin scene by scene, emosinya apa. Lu jadi manusianya dulu. Kalau jadi manusia kan lu mau Lu udah mau dibawa kemanapun lu udah tahu ya. Betul. Tinggal dikasih situasinya, apa yang terjadi sebelum, apa yang langsung connect. Udah benar. 5 hari berapa jam per hari biasanya Fer? 3,5. Nggak lama sebenarnya. Efektif ya. Iya. Efektif banget loh. Tapi ya maksudnya cukup untuk apa yang gue kasih. Nanti tinggal mereka mau perdalam ya mereka latih terus itu. Jangan dilupakan itu aja sih. Karena kayak misalnya gue ngajarin cara ngebedah, cari motivasi aksi, apa segala macam. Ya jangan di kelas gue doang habis itu lu lupakan gitu. Lu pakai terus sampai akhirnya inherent. Sama kayak lu diajarin basket misalnya, lu ajarin dribble, diajarin shoot. Terus habis itu pas lu main acak-acakan lagi ya percuma. Lu pakai terus nanti lama-lama jadi memori otot, memori otak udah. Nanti jadi setiap kali lihat skrip beda. Lu nggak selalu setiap bulan ada. Berarti kalau mau lihat di Instagramnya Ferdi ada sih gue baca ada linknya tuh. Atau gak tanya sulung. Iya dia sering WhatsApp gue. Karena gini maksud gue ngelihat gini Lung, kenapa gue WhatsApp lu, teman-teman manajer dan segala macam. Gue pengen kalau misalnya yang mau belajar kadang-kadang kan aktor-aktor yang baru nih, yang industri belum tahu siapa. Betul, setuju. Kadang-kadang gue dapet jam, gue dapet yang wah anjir keren banget gitu. But industri don't wanna know lu siapa, udah main apa gitu kan. Akhirnya yang gue inginkan sebenarnya adalah industri terdampak langsung. Begitu gue misalnya bikin kelas atau apa, langsung kita lihat hasilnya nih cepet gitu. Berarti gue juga harus ngambil aktor-aktor aktif yang belum punya metode atau belum ke-train supaya karena gue udah lihat dampaknya kayak dulu Rio Dewanto misalnya. Begitu sebelum sama Atika diajak ke Bang Eka sama sesudah beda tuh langsung Rio. Langsung relax banget mainnya. Terus gue lihat siapa lagi ya, ada beberapa pemain yang begitu dikasih train metodik gimana gitu. Habis itu tuh langsung beda. Jadi it's good for the movies, it's good for the industry. Nggak buat personal tapi untuk industri kita. Nah, makanya kan gue ini Mas Sulung, teman-teman manajer yang lain. Kalian kan lagi megang orang-orang yang lagi sibuk nih. Bawa ke sini, kita train, begitu main pasti udah relax. Kayak kemarin Brian Domani, wah itu anak ternyata keren banget. Jadi tadinya dia nebak-nebak dan pakai insting, which is sudah good. Tapi begitu dikasih metode langsung langsung beda gitu. Adina Thomas gitu. Jadi yang ini sebenarnya udah bagus nih, cuman tinggal dilatih aja supaya kita sebagai filmmaker pada saat kita butuh karakter-karakter yang istilahnya kayak Christine Hakim muda, Yani Rahman muda, kita punya. Kita jangan puas dengan film yang enteng-enteng aja. Kadang-kadang kita perlu loh karakter-karakter yang memang sulit gitu. Lu pernah kedapatan ini gak sih? Gua kan sama Erna suka bikin kelas skenario kan. Kelas skenario intinya kita mencari penulis muda kan. Kadang-kadang tuh suka nemu peserta yang didaftarin sama orang tuanya. Pernah. Yang sebenarnya dilihat mukanya niat-niat banget juga. Enggak, kamu sebenarnya kesini. Iya, bapak aku udah bayarin jadi aku harus datang. Itu kadang ada aja nyelip gitu. Ada nggak gitu? Ada aja. Ada yang istilahnya nyokapnya harus ketemu gue dulu. Ini beneran nggak? Gitulah kamu siapa? Ini kantor siapa nih? Kayak gitu kan? Anaknya mau di sekolahin di situ. Tapi habis itu kalau anaknya happy udah dia aman. Tapi ada juga yang kayak gitu. Dianya nggak niat. Waktu itu ada. Jadi dia ngomong bahasa Inggris. Which is nggak apa-apa. Gue bisa jelasin dia dalam bahasa Inggris juga. Cuman dia yang minder. Hari pertama datang, hari kedua enggak, hari ketiga izin, waktu itu nggak balik-balik. Iya. Padahal maksud gue suasana kelasnya pasti aman kok dari hari pertama, hari kedua juga lu nyaman. Cuman begitu lu nya emang udah gak niat, kadang-kadang mereka udah mundur duluan. Tapi mostly yang ikut di lu memang tujuannya untuk acting jadi aktor lah. Jadi aktor lah ya. Jadi sebenarnya gini, gue event kadang-kadang sutradara ngambil kelas gue, astrada atau just orang kantoran atau apapun gitu. Karena ilmunya itu bisa dipakai buat di mana aja. Satu, kedua buat sutradara jadi lu bisa ngedirect pemain lu lebih gampang. Terutama penulis, gue pernah bikin workshop acting for penulis. Kenapa? Supaya pada saat menulis jadi lu bisa challenge your actor better. Kita ngomong di satu bahasa. Jadi gue dulu sama Naristo pernah bikin gabungin penulisan sama acting, kita bikin jadi satu workshop supaya aktor bisa baca naskah, terus naskah juga bisa baca pikiran aktor, apa penulis naskah, gitu. Jadi ketemu nih di tengah-tengah gitu.
Sayang kan kalau nggak penulis naskah udah nukis karakter, sama aktornya nggak dilihat gitu kan. Dan kebalikannya, takut aktornya nggak bisa acting, gue taruh di sini aja ya gitu. Jangan, lu juga bisa challenge mereka juga. Menarik tuh. Jadi teman-teman kalau yang mau ikutan bukan cuma aktor, siapa tahu orang kantoran gara-gara ikut dia jadi aktor gitu. Bisa jadi loh. Ada Gojek waktu itu, ojol, ada DJ, ada atlet tembak, atlet fighter, banyak banget yang lucu-lucu yang ngambil kadang-kadang di luar industri. Karena kadang-kadang suatu hal yang lu nggak kepikiran tiba-tiba lu belok haluan gara-gara ini bisa jadi kan. Mungkin banget kan. Itu terjadi. Jadi gelombang satu gue itu kan online. Pada saat online lu kan kayak gue nggak tahu umur itu dari mana kan. Jadi ada yang dari Medan, ada yang dari Australia, ada yang apa. Nah yang dari Australia ini dia itu delivery. Jadi tadi kurir delivery, terus dia kayak delivery ke PH, terus kayak syuting lucu ya. Ya udah. Orang Indonesia tapi kerja di Australia. Gue ambil kelas acting gitu kan. Dia ambil kelas gue. And then pada saat ujian he actually not bad gitu kan. Terus gue dengar dia balik ke Indonesia, dia cari lagi sekolah-sekolah yang gue rekomen. Ya lu cari aja bengkel acting Komohaya. Dia masukin semua sekolah itu. Kemarin gue lihat, ada di series apa? Dia main loh. Pindah haluan banget itu. Apa pindah negara? Banget dong lu ya. Gue happy pindah negara. Kalau di tempat lu ujiannya ngapain? Ya pasti berakting lah. Either gue kasih monolog atau enggak dialog. Gitu. Untuk buat penerapan metode basically gitu. Lu biasanya kalau bagian itu bagian terpenting menghafal tuh jadi krusial nggak sih? Malah kontrarinya adalah aktor nggak perlu menghafal. Kalau kita paham, hafal dengan sendirinya. Pada saat kita bedah sampai sedetail, setanda baca, sesusunan kata, kita udah tahu maksud si manusia itu, nggak usah dihafal juga. Karena sekarang gue pernah misalnya mentasi nih 60 halaman 6 babak, gue marifin doang seorang 30-an lah ya gitu kan. Gue sama Bang Eka dihitung waktunya, harus sampai ke titik tanda baca semuanya. Lebih dari 2 jam berapa berarti gue sama Arifin udah salah. Gimana cara gue ngafalin 60 halaman? Gak mungkin dong, gue harus paham dong. Begitu gue paham gue hafal. Dan emang terjadi, itu absurd lah ya. Lu gimana ngafalinnya? Enggak gue hafalin sih sama sekali, gue pahamin. Orang ini mikirnya apa, sehingga begitu lu ngomong, gue tahu reaksi gue apa. Jadi lu nggak harus plek-plek, harus sampai ke tanda baca. Sampai ke tanda baca, kata per kata dan tanda baca. Iya. Kayak jadi kalau lu suka nonton yang di real itu kan screen sama itu kan ada tuh yang keren banget si Hereditary. Hereditary. Itu kan sampai ke tanda baca, posnya, titik tiganya, stripnya, kepotongnya kan dipakai semua sama dia. Karena emang semua ada maksudnya, dan itu gue ajarin juga di kelas gue, bahwa nulis ini ada maksudnya. Jangan lu abaikan. Itu clue buat lu. Ada pergantian train of thought. Ada yang kepotong. Apa yang motong? Lawan main kah? Atau kejadian kah? Atau kepala lu sendiri berpikir berubah jadi lu. Kalau lu saya ngomong intinya aja ya. Kasihan kan penulisnya, anjing gue udah mikir capek-capek dia ngambil intinya doang. Kan marah kan sebagai penulis. Makanya gue sebenarnya dicintai mungkin sama penulis karena gue berusaha menghormati mereka gitu. At least bikin sesuai penulis dulu deh. Penulis maunya apa? Habis itu lu baru kembangin. Jangan lu rubah, sayang. Pemikiran penulis kan panjang, bisa berbulan-bulan lu nulis. Ya udah buat teman-teman yang penasaran udah ikut aja lah kelasnya Ferdi lah. Bulan Mei ada ya? Bulan Mei tanggal 6 sampai 10. 6 sampai 10 Mei teman-teman sekalian, silakan. Jadi dengan lu udah berada di belakang layar dan di depan layar gini, lu akan memilih apa dua-duanya lu jalanin beriringan? Kalau lihat dari track record bokap sih dia jalanin beriringan ya. Iya, bokap lu soalnya sutradara juga tetap tetap. Dulu nyutradarain juga, main juga, sampai umur berapa dia capek kali ya sebagai sutradara physically like 50-60 dia jadi main aja. Tapi sekarang sih gue masih nikmat kok. Lu tapi mendirect sebuah film yang lu main juga, lu apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Asal memang, nah kan balik lagi ke OCD-an gue ya kayak kadang-kadang. Jadi kalau misalnya director, iya lu bisa ngontrol pemain lu gitu. Tapi kalau misalnya ada tahu, anjir ini kalau gue mainin, gue tahu nih mau bawanya kemana gitu ya. Ngambil. Mungkin nggak akan gue ambil. Dan gue lagi ada pitch deck yang begitu juga gitu, yang tadinya gue develop bareng, terus habis itu lu aja yang ngedirect Fer. Tapi gue tetap mau main loh. Gue bukan berarti gue ngedirect terus gue tinggalin si peran utamanya. Gue udah cinta banget sama karakter itu gitu. So I might do. Even itu peran utama menurut lo? Iya, karena jadi apa ya? Mungkin
karena director kan gue masih baru masih sekolah. Tapi kalau acting mungkin karena gue udah gue bisa nih gue pakai setengah badan gue untuk ngedirect setengah badan gue untuk main. Paling perlu kodir atau apa untuk pada saat gue di depan. Iya, belajar dari Rambo, Jackie Chan dan segala macam kan mereka gitu tuh kan bolak-balik ada kodirnya gitu. Jadi tahun ini akan syuting berapa film, Pak? Nah, amin, belum tentu nih. Belum tahu berapa, ada yang direct, ada yang main. Ada direct juga tahun ini. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Fair, thank you. Terima kasih buat proyeknya. Thank you banget. Kita dapat banyak ilmu dari seseorang di depan layar dan di belakang layar. Semoga lo bisa mengikuti sejarah dari bokap lo ya. Amin. Atau lebih baik lagi dong. Pasti. Amin. Paling enggak salah satu amanah bokap udah gue jalanin dan kalau bisa terus ada. Bokap lu tuh komedi juga main soalnya. Main. Jadi main. Semua dia main. Full spektrum dia mah. Soalnya gue paling ingat film Warkop tuh yang dia jadi waiter soalnya. Hafal lu dialognya. Iya. Ada kalimat boleh. Karena ditanya yang gratis boleh tambah lagi kan. Itu syutingnya di Senayan. Gue ingat lagi. Fair, thank you banget. Terima kasih banget. Lancar buat proyeknya. Amin. Di depan layar, di belakang layar. Semoga kita bisa berkolaborasi bersama. Amin. Teman-teman yang udah nonton di episode ke-158, terima kasih. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke-159. Terima kasih.